Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah masih berkenan memberikan kesempatan kepada kita untuk bermuajalah. Kita bisa bertemu meskipun hanya dalam kajian langsung yang offline belum kita selenggarakan karena situasi dan kondisinya memang belum cukup mendukung. Tapi kita berharap mudah-mudahan kajian kita pada pagi hari ini benar-benar menjadi sesuatu yang bermanfaat dan insya Allah akan bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, ada pertanyaan yang sebenarnya sudah pernah saya jawab. Pertanyaannya betul kalau disimpulkan. Seberapa mungkin kita yang orang awam itu bisa memahami Al-Quran? Nah, ini memang menjadi pertanyaan yang kalau dijawab dengan serius, ya memerlukan jawaban yang panjang. Tapi kalau kita mencoba untuk menyederhanakan, jawabannya juga mudah. Al-Quran itu adalah kumpulan firman Allah yang sengaja diwahyukan oleh Allah untuk kepentingan umat manusia, bukan untuk kepentingan Allah. Maka ketika kita memahami bahwa ayat-ayat Al-Quran itu adalah rangkaian firman Allah yang sengaja oleh Allah diturunkan, diwahyukan, disampaikan untuk kepentingan umat manusia, maka tidak ada kemungkinan umat manusia itu tidak bisa memahami dan mengamalkannya. Di sini kemudian para ulama mengatakan bahwa memahami Al-Quran itu mudah, mengamalkannya juga mudah. Tapi semua bergantung pada keseriusan untuk memahami dan mengamalkannya. Kalau kita betul-betul serius ingin memahami dan mengamalkan Al-Quran, tidak ada yang tidak mungkin untuk kita lakukan. Karena Allah sengaja menurunkan ayat Al-Quran itu untuk kepentingan manusia. Sebaliknya ketika kita tidak serius untuk membaca, memahami dan mengamalkan ayat-ayat Al-Quran, maka membacanya saja susahnya bukan main. Memahaminya apalagi, dan apalagi kemudian mengamalkannya sangat sulit. Bagi siapa? Orang-orang yang tidak serius. Ini jawaban yang ringkas dan jawaban yang mudah untuk dikatakan. Termasuk di dalamnya orang seringkali bertanya, sabar itu mudah atau tidak? Jawabannya ya mudah saja, gampang saja, sederhana saja. Tidak ada yang sulit untuk bersabar. Tidak ada kemungkinan manusia itu tidak bisa bersabar kecuali orang yang tidak mau bersabar. Ya, kita itu mau atau punya keinginan yang kuat atau tidak untuk bersabar. Kalau ada kemauan dan ada keberanian untuk melakukannya, maka kesabaran itu akan menjadi milik kita dan menjadi bagian dari kepribadian kita. Syukur juga begitu. Nah, kembali kepada apa yang menjadi pertanyaan banyak orang di kalangan para pembaca, Al-Quran itu adalah sesuatu yang mudah untuk dibaca, untuk dipahami, dan kemudian mudah untuk diamalkan. Dari sini kemudian saya ingin berangkat untuk mengaji dengan melihat ayat Al-Quran yang terdapat di dalam surat Al-Qamar, tepatnya pada ayat 17. Surat Al-Qamar, surat nomor 54, ayatnya ayat 17. Di dalam ayat itu Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Wa laqad. Di sini ada kata walaqad itu yang kata para ahli tafsir mengisyaratkan kesungguhan. Teman-teman dalam bahasa Jawa. Tenanan, tidak main-main. Sungguh-sungguh sehingga dikatakan dan sesungguhnya para ahli bahasa dikatakan artinya dan sesungguhnya yassarnal Quran.
Al-Quran ini telah kami mudahkan. Siapa yang memudahkan? Allah. Kenapa disebut sana? Yang pertama itu taklim untuk memudahkan Allah. Tetapi yang kedua, kata para ahli tafsir, kata yasana menggunakan kata ganti kami itu memberi makna Allah menyertakan. Siapa yang disertakan makhluknya? Jadi kita ini diberi kemudahan oleh Allah untuk membaca Al-Quran, memahaminya dan mengamalkannya. Melalui siapa? Melalui lisan Nabi Muhammad SAW. Melalui siapa? Melalui para sahabat Rasulullah yang mencontoh Rasulullah ketika menjelaskan makna ayat-ayat Al-Quran. Seperti yang bisa kita baca di dalam penjelasan Abdullah bin Abbas di dalam kitab tafsirnya, Tabirul Miqbas. Demikian juga penjelasan para ulama tafsir yang dengan gamblangnya menjelaskan makna ayat-ayat Al-Quran yang bisa kita baca di dalam kitab-kitab tafsir. Kalau orang-orang katakan, saya nggak mungkin bisa membaca tafsir Al-Quran karena keterbatasan bahasa, kemampuan bahasa saya. Ya sekarang banyak kitab-kitab tafsir yang sudah berbahasa Indonesia dan bahkan ada yang ringkas-ringkas yang menjelaskan dengan sangat mudah. Pemahaman kita itu menjadi sangat mudah kita dapatkan ketika kita membaca tafsir-tafsir yang berbahasa Indonesia yang jumlahnya sangat banyak. Nah, jadi Quran ini itulah sesuatu yang memang oleh Allah dimudahkan untuk siapa? Lidzikri. Untuk menjadi pelajaran orang-orang yang dikatakan sebagai pembelajar yang serius untuk belajar memahami dan mengamalkan ayat-ayat Al-Quran. Maka pertanyaannya, wahal memudakir, maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Nah, pertanyaan ini bukan pertanyaan yang dimaksudkan oleh Allah untuk dijawab dalam rangka untuk memberi informasi kepada yang bertanya. Karena Allah Maha tahu. Ini pertanyaan yang sifatnya membuka kesadaran orang untuk mempertanyakan kepada dirinya tentang apakah kita ini sudah punya kemampuan serius untuk belajar memahami Al-Quran sehingga Al-Quran itu bisa kita pahami dan bisa kita amalkan. Nah, bagi orang yang mau mengambil pelajaran dengan serius, itu Al-Quran itu akan menjadi pelajaran yang betul-betul mudah bisa kita pahami dan bisa kita amalkan. Jadi kata-kata yasarna, kami telah memberikan kemudahan kepada para hambanya yang berkeinginan kuat untuk bisa memahami dan juga mengamalkan Al-Quran. Untuk apa pelajaran maksudnya Allah? Dengan satu makna, memiliki kegunaan, memiliki manfaat untuk menjadi pelajaran untuk mempelajarinya. Sehingga siapa yang akan menjadi orang yang mendapatkan pelajaran? Ya orang-orang yang mau mengambil pelajaran. Maksudnya setiap orang yang punya kemauan kuat untuk memperoleh pelajaran dari Allah melalui pembacaan yang serius terhadap Al-Quran. Maka di sini para ulama mempertanyakan tentang konsep pembacaan yang tepat terhadap Al-Quran. Itu dimulai dari keinginan kuat untuk bisa membacanya. Ada keinginan kuat untuk mau membacanya. Jadi keinginan kita untuk tahu Al-Quran itu harus kita temukan dulu. Sehingga ketika kita membaca, kita yakin bahwa kita akan bisa membaca, kita akan bisa memahami, dan insya Allah kita akan bisa mengamalkan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, berkenaan dengan ayat yang terdapat di dalam surat Al-Qamar, surat nomor 54, ayatnya ayat 11, kita bisa melacak kembali ayat yang kira-kira bisa memberikan penjelasan dari apa yang bisa kita baca ini. Kita lihat misalnya pada surat An-Nisa ayat 174. Surat An-Nisa, surat nomor 4, ayatnya ayat 174. Di dalam ayat itu Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas. Wahai para manusia. Qad ja'akum burhanun min rabbikum. Katakan qad ja'akum burhanun min rabbikum. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu. Tuhannya siapa? Ya Tuhan kita. Yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang berupa mukjizat yang paling besar di antara sekian banyak mukjizat yang seringkali dipertanyakan oleh banyak orang. Tetapi kalau kita itu mau belajarnya dengan sebuah mukjizat yang sesungguhnya sulit untuk ditandingi. Mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad itu apa? Ya Al-Quran itu. Yang memang ada yang ditanyakan jawab utamanya orang-orang yang tidak percaya, yang tidak beriman itu apa saja dipertanyakan.
Dan kemudian dikatakan di dalam rangkaian kalimat terakhir dengan pernyataan wa anzalna ilaikum nuram mubina, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang. Jadi Al-Quran itu adalah nuram mubina, cahaya yang terang benderang. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, di dalam kaitannya dengan masalah ini ada seorang mufassir yang namanya Asy-Syinkiti yang menyatakan bahwa Al-Quran itu merupakan cahaya yang diturunkan oleh Allah ke dunia, nur yang memang diturunkan oleh Allah ke dunia untuk menjadi sumber pelita. Dan melalui cahaya itu diketahui perbedaan antara yang hak dan yang batil, yang benar dan yang salah, yang baik dan yang buruk, yang bermanfaat dan yang tidak bermanfaat atau bahkan membahayakan, serta persoalan yang terkait dengan hidayah dan kesesatan. Mana hidayah dan mana dhalalah. Nah, Allah di dalam hal ini menjamin bahwa Quran yang diturunkan oleh Allah, yang diwahyukan oleh Allah itu akan dengan sangat mudah kita pahami. Al-Quran itu adalah kitab suci dari Allah yang dengan jaminan sendiri dari Allah akan mudah difahami oleh siapapun yang punya kemauan kuat untuk mempelajarinya, sebagaimana firman-Nya yang terdapat di dalam surat Al-Qamar ayat 17 itu. Allah mengulang-ulang ayat ini 4 kali dalam surat yang sama. Nah, taisir atau pemberian kemudahan yang ditegaskan oleh Allah itu mencakup kemudahan dalam membaca, kemudahan di dalam menghafalkan, kemudahan dalam memahami, dan pada saatnya juga kemudahan untuk mengamalkannya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan sulit membaca Al-Quran, itu perlu dipertanyakan. Karena apa? Mungkin saja orang itu tidak serius untuk mau membaca. Demikian juga sekarang kan program tahfidz Al-Quran itu dikenalkan, ternyata kalau kita mau menghafalkan ayat-ayat Al-Quran itu mudah. Kalau orang mengatakan saya kan sudah tua, ada pengalaman dari para jamaah saya yang baru mulai menghafalkan ayat-ayat Al-Quran itu setelah pensiun. Usia pensiun itu kan usia mendekati 60 atau usia 60-an. Ternyata 1-2 tahun kemudian ada yang bisa menghafal Al-Quran, dan bahkan ada teman saya yang menjadi pengajar tahfidz Quran di sebuah lembaga tahfidz Al-Quran itu mengatakan cukup 4 bulan efektif untuk menghafalkan seluruh Al-Quran itu dengan penghafalan yang sederhana. Yang perlu juga nanti ada pembacaan-pembacaan yang ulang, yang berulang, yang kemudian secara serius diulang-ulang supaya lebih lancar menghafal. Bahkan saya pernah mempraktekkan sendiri itu apa yang dikatakan oleh Ustadz Adi Hidayat dan oleh ustadz-ustadz yang lain yang mereka itu adalah hafidz Quran. Coba niatkan untuk membaca dan menghafal ayat Al-Quran, akan mudah sekali Anda membacanya dan menghafalnya. Dan kemudian lanjutkan untuk membaca tafsirnya dengan kesungguhan yang tinggi, maka Anda akan mudah memahaminya. Dan ketika Anda ingin mengamalkannya, amalkan dari yang paling mudah untuk diamalkan, insya Allah yang paling sulit sekalipun itu akan bisa kita amalkan dengan mudah, karena pengamalan Al-Quran itu akan dengan mudah kita amalkan kalau kita punya keinginan kuat dan membiasakan diri untuk mengamalkan dari waktu ke waktu. Nah, termasuk di dalamnya kalau kita ingin memulai menghafal itu, coba hafal ayat yang paling pendek dari ayat-ayat Al-Quran yang pada saatnya kita bisa melihat pengulangan-pengulangannya di dalam ayat-ayat Al-Quran yang lain. Coba kita baca ayat-ayat Al-Quran yang di dalam Al-Quran itu terulangi beberapa kali. Lalu rangkaikan dengan ayat-ayat yang lain. Misalnya surat Ar-Rahman. Ada kata-kata fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu kan berkali-kali dikatakan oleh Allah di dalam ayat itu. Nah, itu kemudian kita coba untuk kita nikmati, kemudian rangkaikan dengan sesuatu yang ada sebelumnya dan sesuatunya. Insya Allah tidak ada yang sulit yang dilakukan untuk kita hafalkan. Saya katakan anak-anak ya, termasuk adik yang mau menghafalkan itu mulai membaca surat Ar-Rahman itu untuk belajar membaca dan menghafalkannya. Ayatnya kan enak saja. Jadi surat Ar-Rahman itu adalah rangkaian ayatnya itu indah sekali untuk dibaca. Kata Ar-Rahman,
enak sekali. Nah, pada saat kita membacanya dan kita baca surat itu dengan bacaan yang enak, akan indah sekali dan mudah sekali untuk hafal. Ar-Rahman. Nah, misalnya, enak sekali. Kalau itu kemudian kita teruskan, Ar-Rahman, Allamal Quran, Ar-Rahman, Allamal Quran, diulang-ulang. Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal Insan, Allamahul Bayan, Asy-Syamsu wal Qamaru bihusban, wan Najmu wasyajaru yasdan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنحل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال فخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. Kita coba dari rangkaian kalimat fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, lalu kita hubungkan dengan ayat yang sebelumnya dan ayat yang sesudahnya dari rangkaian kalimat itu. Kalimat yang pertama, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nah, sebelumnya apa ayatnya? Wal habbu wal asfur rayhan. Sesudahnya apa? Khalaqal insana min salsalin kal-fakhar. Nah, selanjutnya kata fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Rangkaian sebelumnya apa? Nah, kita terus saja dibaca. Ya. Rabbul masyriqi wa rabbul maghribi. Nah, rangkaian selanjutnya kita baca aja. Tadi kita ulangi sampai kita terbiasa. Marajal baharaini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yakhruju minhal lu'lu'u wal marjan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nah, insyaallah dengan pengulangan-pengulangan itu kita akan dengan mudah menghafal ayat-ayat Al-Quran. Bahkan kata Ustadz Hidayat, kita akan dengan mudah untuk melafalkannya, dengan mudah untuk bisa memahami maknanya, sampai dengan mudah akan bisa mengamalkannya kalau kita terus terbiasa untuk menghafalkannya dengan kesungguhan yang tinggi. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, kata-kata walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mudzakir itu diulang 4 kali dalam surat yang sama. Nah, pemberian kemudahan yang dikasihkan oleh Allah itu mencakup kemudahan di dalam membacanya, melafalkannya, memahaminya, dan mengamalkannya. Sehingga Ibnu Katsir misalnya mengatakan, maksud dari apa yang dinyatakan oleh Allah itu adalah kami sudah memudahkan lafalnya dan kami sudah memudahkan untuk memahami maknanya bagi siapapun yang menghendaki agar manusia bisa mengambil pelajaran. Maka dikatakan, adakah orang yang mau mengambil pelajaran dari ayat Al-Quran yang sudah dimudahkan oleh Allah untuk dihafal, untuk dibaca, untuk difahami dan untuk diamalkan? Ini pertanyaan yang menggugah kesadaran kita. Kemudian Ibnu Katsir mengutip ayat lain yang menunjukkan makna yang sama, bahwa ayat ini menyatakan bahwa Allah telah mudahkan bagi kita untuk memahami Al-Quran. Kita siapa? Kita yang punya niat baik dan kesungguhan untuk membacanya sampai kemudian memahaminya dan mengamalkannya. Kita surah Maryam misalnya pada ayat 97. Surat Maryam, surat ke-19 ayat 97 dikatakan, fa innama yassarnahu bilisani libasyara bil muttaqina wa tunzira bihi qauman ludda. Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu untuk bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang yang takwa, agar kamu bisa memberi pelajaran dengan Al-Quran itu kepada orang-orang atau kaum yang membangkang.
Ini firman Allah kepada Nabi Muhammad SAW yang dinyatakan Allah sudah memudahkan Al-Quran itu untuk bahasamu, untuk bahasa yang dipakai oleh Nabi Muhammad SAW dan umatnya, bahasa Arab saja. Agar Nabi Muhammad itu bisa memberikan kabar gembira kepada semua orang itu dengan Al-Quran yang dibacanya. Utamanya pada siapa? Orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang punya kesungguhan untuk mengamalkan ayat-ayat Al-Quran itu dengan melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Dan pada saatnya Nabi Muhammad SAW dengan Al-Quran itu bisa beri peringatan kepada orang-orang yang membangkang terhadap perintah. Nah, ada tafsir yang terkait dengan konsep al-dzikr. Di sini ada kata yang ditafsirkan oleh banyak para ahli tafsir. Ini dikatakan al-dzikr cakupannya itu luas, kata para ahli tafsir. Mencakup segala yang akan menghasilkan pelajaran bagi orang yang memakannya, seperti pengetahuan tentang hukum hal haram, tentang konsep amar ma'ruf nahi munkar, tentang konsep nasihat, tentang akidah, dan berita-berita atau informasi-informasi yang bisa kita percaya. Karena itu, kata para ulama, ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran itu merupakan ilmu yang paling mudah dan paling mulia untuk dipelajari dan dipahami dan sekaligus diamalkan. Merupakan ilmu yang sangat bermanfaat. Jika seorang hamba mencarinya atau mempelajarinya, maka hamba itu akan diberi pertolongan oleh Allah. Maka sebagian ulama mengatakan tentang ayat ini, apakah ada orang yang mau belajar ilmu Al-Quran sehingga mendapatkan pertolongan dalam belajarnya? Itu pertanyaan untuk mengubah kesadaran. Kalau kita baca ayat Al-Quran dan kita pahami, insya Allah kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Ketika kita mempelajari sehingga dengan mudah kita akan bisa memahaminya, dan pada saatnya juga diberi pertolongan oleh Allah untuk mengamalkannya. Sehingga ada seorang ulama ya, yang menyatakan dengan sebuah pertanyaan yang lain, hal min talib ilmin yu'anu alaih, apakah ada seorang pencari ilmu yang nantinya akan mendapatkan pertolongan ketika mempelajarinya? Ini pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan apa yang bisa kita peroleh, kita dapatkan ketika kita belajar Al-Quran. Nah, dengan penjelasan para ulama itu secara singkat bisa kita pahami bahwa ketika kita itu mengalami kesulitan untuk mempelajari dan memahami Al-Quran serta mengamalkannya, sangat mungkin itu adalah bagian dari keberhasilan setan di dalam menggunakan diri kita. Ada istilah yang dikemukakan oleh orang dengan syubhat iblisiyah, syubhat yang dilontarkan oleh iblis untuk memalingkan manusia dari proses pencarian kebenaran yang antara lain bisa kita dapatkan di Al-Quran yang kita baca. Dari sini kemudian ketika kita belajar Al-Quran dan juga belajar dalam rangka untuk memahami tafsirnya, itu tidak akan ada kesulitan untuk belajar kalau kita mau dengan sungguh-sungguh belajarnya. Dan bahkan banyak ulama yang mengatakan dengan belajar banyak hal yang kita peroleh sebagai akibat dari proses belajar yang kita lakukan. Sehingga ketika orang itu mau belajar Al-Quran dengan serius dan benar-benar belajar Allah, insya Allah orang itu akan dimudahkan untuk belajar ilmu-ilmu yang lain yang pada saatnya orang itu dulu sangat sulit untuk ilmu-ilmu yang lain. Ini yang juga sering dikatakan oleh Ustaz Hidayat. Kalau kita serius untuk membaca Al-Quran dan pelajarinya kemudian memahaminya, insya Allah kita akan mengalir menjadi orang yang dimudahkan oleh Allah untuk memahami apapun yang selama ini sulit kita pahami. Dan bahkan kita akan merasa sangat mudah untuk memahami sesuatu yang dulu kita ini sangat sulit untuk memahaminya. Pelajarilah Quran dengan sungguh-sungguh. Dan kita yakin bahwa dengan proses belajar itulah kita akan dimudahkan oleh Allah, yang pada saatnya dengan kemudahan yang diberikan oleh Allah, kita akan tahu apa yang benar dan apa yang salah, apa yang baik dan apa yang buruk, apa yang tidak sepantasnya kita lakukan dan apa yang tidak sepantasnya kita lakukan, dan kita menjadi orang yang terbimbing untuk berjalan di jalan yang benar dan akan selalu terpelihara dari segala macam godaan setan karena Allah sendiri akan menjaganya. Akhirnya harus saya sampaikan berdasarkan atas pemahaman saya, atas pembacaan saya terhadap ayat Al-Quran yang ada di atas, tidak ada alasan. Jadi kalau kita baca surat Al-Quran, surat yang ada dalam Al-Quran, salah satu yang saya contohkan adalah surat Al-Qamar, surat nomor 54 ayat 17. Saya yakin dengan hakul yakin bahwa tidak ada alasan bagi setiap orang Islam untuk menyatakan bahwa untuk memahami ayat Al-Quran itu adalah sesuatu yang sulit. Karena semakin serius kita ingin membaca Al-Quran,
insya Allah akan semakin mudah untuk memahami ayat Al-Quran yang kita baca, karena Allah akan menjamin selalu memudahkan diri kita untuk memahaminya. Dan oleh karena itu, marilah kita mulai untuk memperhatikan apa yang dinyatakan Allah dengan pernyataan fahal memudakir. Adakah orang-orang yang kemauan untuk mengambil pelajaran dari ayat Al-Quran yang dia baca? Tadi Allah mengulang-ulang ya, untuk mengundang para hambanya dalam rangka memotivasi mereka untuk memperhatikan, menghayati, dan mengambil pelajaran dari ayat-ayat Al-Quran yang telah diwahyukan oleh Allah pada diri kita melalui lisan Nabi Muhammad SAW. Sekali lagi mudah-mudahan kita senantiasa diberikan hidayah oleh Allah, diberikan petunjuk oleh Allah, dan diberikan bimbingan, taufik oleh Allah untuk punya kemauan dan kesungguhan untuk membaca ayat-ayat Al-Quran dalam Al-Quran yang pernah dan selalu kita baca, untuk bisa menjadi sesuatu yang mengarahkan kita ke jalan yang lurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.